Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Para jamaah sekalian yang budiman, yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih dengan baik. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Sebagaimana yang pernah saya katakan daripada awal, bahwa ibadat yang kita lakukan terutama di bulan-bulan suci Ramadan ini adalah kualitasnya itu tergantung daripada tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat kita itu benar-benar kita dengan penuh tobat, insya Allah kita akan diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan bacaan Al-Quran, ataupun untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang lain yang perlu kita jalankan. Yang kedua adalah kita ketahui bahwa perlu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah saya memberikan beberapa hal yang very simple sekali, terutama di dalam memanjatkan doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan misalnya doa. Salah satu tingkat, yaitu salah satu doa adalah Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah kami dan ibu-ibu kami dan bapak kami daripada api neraka. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang singkat yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana junubana wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah semua kesalahan ataupun maksiat kami, dan masukkanlah, wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang baik. Kita dalam bulan suci Ramadan ini adalah malam yang sangat penting sekali. Kita ketahui Ramadan adalah penuh dengan maghfirah. Ramadan adalah penuh dengan ampunan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tergantung kita bagaimana kita mensikapinya. Dalam Al-Quranul Karim yang pernah saya sebutkan tadi pada surat Al-Qadar, yaitu adalah tentang Lailatul Qadar. Kita ketahui sekarang kita sudah ada di pertengahan bulan. Tentunya kita ketahui yang dari awal banyak jamaah yang datang. Tentunya pada tanggal 15 kesananya ini adalah babak-babak pengisian. Artinya sebab apa? Karena ini Ramadan adalah merupakan kompetisi orang-orang yang takwa. Bagi mereka yang betul-betul untuk mendapatkan ketakwaan yang betul-betul maksimal, hendaklah dia tingkatkan justru begitu pas masuk pertengahan, hendaklah dia tingkatkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Dan juga kita bekali dengan ilmu. Kita ketahui apa yang harus kita kerjakan sehingga kita beramal berdasarkan ilmu yang kita dapati. Di antara yang kita ketahui bahwa Ramadan, satu malam yang kita ketahui adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam yang penuh kemuliaan. Di situ kalau kita ketahui maknanya banyak sekali. Coba kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kita ketahui bahwa sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an dalam malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang mulianya itu 1000 bulan. Yang mulianya itu lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-perhitung misalnya kan satu bulan itu kalau kita hitung, menurut perkiraan kita satu bulan berarti 30 hari. Kalau 1000 bulan itu berapa hari yang kita kalkulasikan? Dan artinya 1000 bulan itu sama juga dengan sekitar 84 tahun. Jadi kalau kita tahu makna ataupun hikmah yang kita dapati di mana orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya ataupun rewardnya itu
melebihi daripada 80 tahun. Jadi hanya satu malam saja, dan itu akan bisa memberikan motivasi buat kita. Kita kadang-kadang hidup, alhamdulillah kalau sampai orang hidup 80 tahun ya, seolah-olah satu hari itu sudah melebihi daripada seumur hidup kita. Jadi kalau orang yang tidak mengambil manfaat ataupun faedah daripada satu malam Lailatul Qadar sangat rugi sekali. Karena pas satu malam dia beribadat dengan semaksimal mungkin, dia akan melebihi seumur hidupnya satu malam. Jadi kita harus pikir hal seperti itu. Lalu bagaimana untuk meningkatkan ataupun menghidupkan malam suci Ramadan? Yaitu dengan kita banyak, seorang ulama mengatakan ada 3 poin. Poin yang pertama adalah dia sholat, terutama seperti kita sholat tarawih bersama. Dan yang kedua adalah derajat orang yang sekedar zikir ataupun baca Quran ataupun berdoa. Yang ketiga adalah yang dikategorikan orang yang dikategorikan menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena apa? Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang sholat isya berjamaah ataupun sholat subuh juga berjamaah, seolah-olah dia telah sholat ataupun dia telah menghidupkan satu malam penuh. Jadi itu yang paling minim sekali. Tapi kita tidak, kalau dalam ibadat jangan ambil yang minim, hendaklah kita ambil yang semaksimal mungkin. Hal yang lain, apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar adalah kemuliaan. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran itu pada malam tersebut. Jadi malam itu jadi mulia karena dengan turunnya Al-Quran. Sama juga dengan Jibril. Jibril itu adalah dia mulia di hadapan para malaikat yang lain. Karena apa? Karena dia membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jibril itu ada dikategorikan malaikat yang mulia ataupun pemimpin daripada malaikatnya. Apa saja yang diikut sertakan atau dikaitkan dengan Al-Quran itu mulia. Yang lain juga dikatakan bahwa Lailatul Qadar, maksud saya Lailatul Qadar adalah malam yang dimana pada malam itu turun Al-Quran. Yang pertama, yang kedua adalah dimana para malaikat itu turun ke muka bumi untuk memberikan salam kepada orang-orang yang beribadat pada malam hari itu. Jadi poinnya adalah kalau kita dapatkan malam Lailatul Qadar, kita akan disambut salam oleh malaikat. Jadi ribuan malaikat itu memberikan salam kepada kita. Sehingga apa, kalau kita mendapatkan salam, tentunya doa ataupun rahmat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan kepada kita, dan itu adalah memberikan keberkahan kita untuk pada tahun berikutnya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Bukan hanya sekedar kita sholat saja ataupun zikir saja. Saya selalu mengingatkan, marilah kita senantiasa bersedekah misalkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Barang siapa yang bersedekah dari awal Ramadan, maksud saya malamnya, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu hanya baru dinilai dari saya sedekah. Dan itu pun nilainya maksud saya 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungan kita, tapi kalau hitungan malaikat itu alpun 50.000. Di hitungan Allah 1000, bahkan lebih besar daripada itu. Jadi jadi artinya 1000 bulan adalah hitungan yang tidak terbatas. Lalu kapan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah ketika saat-saatnya pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW dia mengingat maksud saya mengkuatkan dia punya tali pinggangnya, artinya dia menjauhkan daripada istrinya dan dia beritikaf. Rasul SAW kita ketahui dia adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Kenapa hal itu pun dikerjakan juga? Dia hanya ingin umatnya seperti kayak dia, inilah jalan-jalannya saya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul dan kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi dari malam akhir 10, dari akhir bulan 10 sampai terakhir. Dan yang kita lakukan itu, dan Lailatul Qadar itu datangnya pada malam-malam ganjil. Tapi di sini bukan berarti kita malam ganjil saja kita fokuskan, malam-malam yang lain tidak. Justru memberikan inisiatif ataupun motivasi kepada kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu, untuk meraih Lailatul Qadar itu dari malam yang 10 terakhir sampai
selesai. Itu baru kita dapatkan. Dan ingat bahwa kita beribadat pada waktu itu bukan hanya sekedar 1000 bulan saja yang kita dapatkan, kita justru melebihi daripada itu. Kenapa hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar? Karena begini ceritanya. Ketika Rasulullah SAW melihat dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Nuh alaihissalam, umurnya begitu sampai 950, merasa bahwa mereka ini orang-orang yang soleh, hidupnya panjang. Ya kan, tentunya kalau hidupnya panjang, orang yang taat, ibadatnya baik, tentunya pahalanya lebih besar. Dan juga ada orang Israel di zaman Bani Israel itu, di zaman Nabi Musa, ada 2 orang yang beribadat selama 80 tahun terus-menerus, tidak pernah berbuat maksiat, justru yang dilaksanakan adalah ibadat terus-menerus dan tetap berjihad fi sabilillah selama 80 tahun. Begitu pas hal ini diceritakan kepada para sahabat itu sangat kagum sekali dengan mereka, orang-orang Bani Israel itu begitu kagum. Karena apa? Tentunya pahala ataupun faidah yang didapatkan adalah sangat besar sekali. Merasa kok seperti begitu ya, kita ini bagaimana? Sedangkan Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa umur umatku in between 60 to 70. Umur umatku itu sekitar antara 60-70. Bagaimana kita bisa meraih seperti orang-orang mereka? Lalu Jibril menurunkan ayat yang kemudian tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Bahkan pernah juga disebutkan adalah ibtida'il nuzul Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Alaq, yaitu surat yang pertama sampai surat yang kelima. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Seterusnya sampai Iqra sampai sampai 5 ayat itu pada dasarnya turun pada malam Lailatul Qadar dan itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita laksanakan Ramadan itu, Lailatul Qadar itu dengan penuh keseriusan, insya Allah kita akan mendapatkan meraih pahala yang lebih besar juga daripada mereka-mereka yang umat-umat yang terdahulu. Dan ini bukan semata-mata kita lakukan seperti itu. Justru kita penuh kepercayaan, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban, Allah akan ampuni dia dosa-dosanya masa lalu. Jadi kalau kita betul-betul dengan penuh keseriusan, insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan lagi, marilah kita raih malam-malam dan marilah kita ambil seriusnya. Dan yang saya ulang lagi tadi, kenikmatan ibadat kita itu tergantung daripada kualitas tobat kita. Kalau tobat kita itu masih kurang, marilah kita tingkatkan tobat kita. Dan kita berdoa apa saja yang kita pinta. Kalau kita misalkan tidak bisa dalam bahasa Arab, kita juga bisa berdoa dengan bahasa Indonesia yang baik. Ya, jadi itu yang penting sekali dan mudah-mudahan ini bisa dipahami karena malam Lailatul Qadar adalah merupakan suatu final gift dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan sampai kita lengah. Jadi apa yang harus kita baca? Baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga dan saya senantiasa kalau baca Al-Quran itu, misalnya kita punya program habiskan Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian juga kita baca surat-surat yang penting, at least kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali, ataupun 20 kali tiap malam. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu matching, cocok datangnya pada pada Lailatul Qadar itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadat kita, dan insya Allah kita dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, dan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan yang mulia, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, baik kita dan juga keluarga kita, harta kita dan semuanya yang menyertai kita. Inilah yang saya sampaikan dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.